Perkenalkan, saya Ryan Rizky Alvareza dari kelas TIP 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan panjang internet, mulai dari konsep awal hingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Kita akan melihat bagaimana internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Mari kita mulai perjalanan kita menyusuri lorong waktu, menelusuri jejak-jejak inovasi yang telah membentuk dunia digital seperti yang kita kenal sekarang. Perjalanan akan kita mulai pada tahun 1969, ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendanai sebuah proyek ambisius bernama ARPANET. ARPANET sendiri adalah cikal bakal internet, sebuah jaringan komputer yang dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer riset di berbagai lokasi. Tujuan awalnya adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tahan terhadap gangguan, bahkan jika sebagian jaringan itu rusak. Pada saat itu, komputer masih merupakan mesin raksasa yang menempati ruangan-ruangan besar. Komunikasi antar komputer masih sangat terbatas, dan berbagi informasi seringkali memerlukan pengiriman pita magnetik atau kartu berlubang secara fisik. ARPANET mengubah semua itu dengan memungkinkan komputer-komputer untuk berkomunikasi secara langsung melalui jaringan. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Pada tahun 1970-an dikembangkanlah TCP atau IP, sebuah protokol komunikasi yang memungkinkan komputer-komputer dengan sistem operasi berbeda untuk terhubung dan bertukar data. TCP atau IP ini menjadi fondasi bagi internet modern, menyediakan bahasa universal yang memungkinkan komputer di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu sama lain. Perkembangan TCP atau IP merupakan langkah penting dalam evolusi internet, karena memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung dan membentuk jaringan global seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1981, CSNet didirikan untuk menghubungkan universitas-universitas di AS. CSNet memperluas akses ke internet di lingkungan militer, memungkinkan para peneliti dan akademisi untuk berbagi informasi dan berkolaborasi secara online. CSNet memainkan peran penting dalam menyebarkan penggunaan internet di kalangan akademisi dan peneliti, yang pada gilirannya mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Internet tidak lagi terbatas pada penggunaan militer, tetapi mulai merambah ke dunia pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, pada tahun 1989, seorang ilmuwan di CERN bernama Tim Berners-Lee mengusulkan konsep World Wide Web, atau yang saat ini dikenal sebagai WWW atau WWW, adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan hyperlink untuk menghubungkan dokumen-dokumen yang tersebar di berbagai komputer di seluruh dunia. Hyperlink memudahkan pengguna untuk melompat dari satu dokumen ke dokumen lain dengan cukup mudah, menciptakan jaringan informasi yang saling terhubung. WWW adalah sebuah inovasi revolusioner yang mengubah cara kita dalam mengakses dan berbagi informasi. Sebelum WWW, internet masih merupakan tempat yang sulit dinavigasi, dengan sebagian besar informasi tersimpan dalam bentuk teks biasa yang sulit dicari dan diakses. WWW mengubah semua itu dengan menyediakan antarmuka grafis yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dunia maya dengan sangat mudah. Berners-Lee juga mengembangkan browser web pertama pada tahun 1990. Browser web adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melihat informasi di WWW. Dengan browser web, pengguna dapat menjelajahi dunia maya, membaca artikel, melihat gambar, dan mendengarkan musik. Browser web pertama, meskipun sederhana dibandingkan dengan browser modern, membuka pintu bagi masyarakat umum untuk menjelajahi dunia maya. Ini adalah langkah penting dalam menjadikan internet lebih mudah diakses oleh semua orang. Sepanjang tahun 1990-an, WWW mengalami pertumbuhan pesat. Munculnya berbagai situs web, layanan email, dan mesin pencari membuat internet semakin mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum. Internet tidak lagi hanya menjadi domain para ilmuwan dan akademisi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertumbuhan WWW didorong oleh perkembangan teknologi seperti peningkatan kecepatan koneksi internet dan penurunan harga komputer pribadi. Semakin banyak orang yang terhubung ke internet, semakin banyak pula konten yang dihasilkan dan dibagikan. Hal ini menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu, akhir tahun 1990-an menandai era .com, sebuah periode yang ditandai dengan ledakan perusahaan berbasis internet. Banyak pengusaha dan investor tergiur dengan potensi pertumbuhan internet, memicu spekulasi liar di pasar saham. Nilai perusahaan internet meroket, bahkan bagi perusahaan yang belum menghasilkan keuntungan. Euphoria.com menciptakan atmosfer optimisme yang berlebihan, di mana banyak orang percaya bahwa setiap perusahaan berbasis internet akan sukses besar. Namun, pada tahun 2000, gelembung internet pecah.
banyak perusahaan internet yang tidak memiliki model bisnis yang berkelanjutan bangkrut, menyebabkan penurunan tajam nilai saham. Gelembung internet mengajarkan kita betapa pentingnya model bisnis yang berkelanjutan dengan valuasi yang realistis dalam industri internet. Meskipun internet mempunyai potensi besar, tidak semua perusahaan berbasis internet akan berhasil. Hanya perusahaan yang memiliki model bisnis yang kuat yang dapat menghasilkan keuntungan yang akan berjalan dalam jangka panjang. Pertengahan tahun 2000-an menandai era Web 2.0, di mana internet menjadi lebih interaktif. Pengguna tidak lagi hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen konten. Mulai dari blog, wiki, dan platform berbagi konten lainnya memungkinkan pengguna untuk berbagi pemikiran, pengalaman, kreativitas yang mereka hasilkan. Web 2.0 mendorong partisipasi aktif pengguna dalam menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan internet. Munculnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube semakin memperkuat interaktivitas internet. Media sosial memungkinkan pengguna terhubung dengan teman dan keluarga, berbagi informasi, dan berinteraksi secara online. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain. Media sosial telah menciptakan komunitas online yang luas, memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, tanpa batasan geografis. Selanjutnya, ada Internet of Things atau IoT, yaitu sebuah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, dan sensor dapat terhubung ke internet dan dapat berkomunikasi satu sama lain. IoT memungkinkan kita untuk mengontrol dan memantau perangkat-perangkat ini dari jarak jauh, menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan efisien. Sekarang bayangkan bagaimana sebuah rumah di mana lampu, AC, dan peralatan lainnya dapat dikontrol hanya melalui smartphone kita saja, atau sebuah kota di mana lampu lalu lintas dapat menyesuaikan diri secara otomatis berdasarkan kepadatan lalu lintas. Aplikasi IoT sendiri sangat luas, mulai dari rumah pintar yang dapat mengontrol pencahayaan dan suhu secara otomatis, hingga kota pintar yang dapat memantau lalu lintas dan kualitas udara. IoT juga memiliki potensi besar dalam bidang kesehatan, transportasi, dan industri. Masa depan internet penuh dengan potensi dan inovasi. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI akan semakin terintegrasi dengan internet, memungkinkan layanan yang lebih personal dan efisien. Bayangkan jika sebuah mesin pencari dapat memahami maksud seseorang secara mendalam, atau asisten virtual yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Selanjutnya, didukung juga oleh jaringan 5G. Jaringan 5G tentu akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet secara signifikan. Dengan 5G, kita bisa mengunduh film dalam hitungan detik, melakukan streaming video berkualitas tinggi tanpa adanya buffering, dan mengalami realitas virtual dan augmented reality yang imersif. 5G juga akan memungkinkan pengembangan aplikasi baru yang membutuhkan bandwidth besar dan latensi yang rendah, seperti mobil otonom, operasi jarak jauh, dan kota pintar. Lalu, ada teknologi blockchain yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi online. Blockchain dapat digunakan untuk melacak rantai pasokan produk, memverifikasi keaslian dokumen, dan bahkan menciptakan sistem pemungkutan suara yang lebih aman. Blockchain adalah sebuah teknologi terdesentralisasi yang mencatat transaksi dalam blok-blok yang terhubung secara kriptografi. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, blockchain sulit untuk dimanipulasi atau diretas, menjadikannya sebuah platform yang aman dan transparan untuk berbagai jenis transaksi. Dari ARPANET hingga era digital saat ini, internet telah mengalami perkembangan pesat yang luar biasa. Internet telah mengubah dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Internet telah membuka akses ke informasi dan pengetahuan yang tak terbatas, memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dan menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang. Di tengah internet yang penuh dengan potensi dan inovasi, ada juga tantangan yang perlu kita atasi. Kita perlu memastikan bahwa internet tetap menjadi tempat yang aman, terbuka, dan bermanfaat bagi semua orang. Kita perlu mengatasi beberapa masalah seperti keamanan cyber, privasi data, dan penyebaran informasi palsu. Kita juga perlu memastikan bahwa internet dapat dinikmati oleh semua orang tanpa memandang lokasi geografis atau status sosial ekonomi. Dengan bekerja sama, kita dapat membentuk masa depan internet yang lebih baik, lebih aman, dan lebih bermanfaat bagi umat manusia. Internet adalah sebuah alat yang sangat kuat, dan kita memiliki responsibility untuk menggunakannya dengan lebih bijak. Mari kita bersama-sama membangun masa depan internet yang cerah, di mana teknologi digunakan untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.